Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Yang pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah kepada kita, yang sehingga hari ini kita sudah mampu menyelesaikan atau berpuasa sampai hari ketiga. Alhamdulillah, mudah-mudahan amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mari sama-sama kita sanjungkan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Abu Himunsi, seluruh pengurus masjid, BKM remaja, dan seluruh hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini ada pertanyaan yang diajukan tentang apakah boleh melakukan salat tasbih di dalam bulan Ramadan. Mungkin ini orang yang ingin meningkatkan amal. Artinya di samping dia melakukan salat tarawih, juga ingin melakukan salat tasbih. Apakah boleh melakukan salat tasbih di dalam bulan Ramadan? Jawabannya, salat tasbih itu salat yang tidak terikat dengan waktu. Boleh dilakukan lailan di malam hari, boleh dilakukan naharan, yaitu di siang hari. Jadi boleh kita lakukan di malam hari, boleh di siang hari. Dan juga salat tasbih itu tidak terikat dengan bulan. Boleh dilakukan bulan Muharram, Safar, Rabi Awal, Rabiul Akhir, Awal, Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Dia boleh dilakukan dalam bulan apa saja, karena salat itu bebas. Timbul pertanyaan, kalau kita salat tasbih di malam hari, yang lebih disukai dalam pandangan syariat itu berapa kali salam? Kalau kita salat tasbih di malam hari, itu lebih dicintai setiap 2 rakaat sekali salam. 2 rakaat sekali salam. Jumlah rakaat salat tasbih itu 4 rakaatin, yaitu 4 rakaat. Jadi kita lakukan kalau di malam hari itu 4 rakaat itu 2 kali salam. Kalau kita lakukan di siang hari, boleh kita lakukan 4 rakaat sekali salam. Dan kalau kita ingin melakukan umpamanya 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam juga dibenarkan. Yang menjadi pertanyaan, kalau kita salat tasbih 4 rakaat sekali salam, berapa kali tasyahudnya?
Kalau umpamanya kita lakukan salat tasbih 4 rakaat sekali salam, berapa kali tasyahudnya? Boleh 4 rakaat sekali salam, boleh 1 kali tasyahud. Artinya hanya tasyahud akhir. Dan boleh juga dilakukan 2 tasyahud. Ka salatid dhuhri, seperti salat zuhur. Ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir, seperti salat zuhur itu. Boleh. Pertanyaan selanjutnya, setiap rakaat berapa kali kita baca tasbih? Karena baca tasbih itu kan sangat besar pahalanya. Karena dijelaskan dalam hadis sahih, zikir yang ringan di saat diucapkan dan berat di saat ditimbangkan itulah tasbih. Dia lebih berat ketimbang langit dan bumi bersama isinya. 1 kali tasbih yang kita baca itu hari akhirat nanti kalau ditimbang itu lebih berat timbangan tasbih ketimbang langit dan bumi bersama isinya itu. Itu hadis sahih itu. Berapa kali kita baca tasbih? Jawabannya khamsatun wa sab'in kulla raka'atin, 75 kali tasbih, kulla raka'atin, tiap-tiap rakaat. Setiap rakaat kita baca tasbih itu 75 kali. Di mana saja kita baca? Yang pertama di saat berdiri, ba'dal qiraah, artinya ba'dal Fatihah dan juga ba'da surah. Setelah membaca Fatihah, artinya setelah dan juga setelah membaca surat. Baca dulu Fatihah, setelah itu baca surat, kemudian baca tasbih. Berapa kali kita baca di saat berdiri? Khamsata asyara maratan, yaitu 15 kali. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, boleh baca tasbih qablahu, sebelumnya membaca Fatihah. Artinya setelah takbiratul ihram kita baca doa ibtidah, kemudian baca tasbih khamsata asyar, yaitu 15 kali. Setelah itu baru kita lanjutkan baca Fatihah, baca surat. Ini versi yang kedua. Tinggal kita memilih yang mana, karena kita kadang-kadang ingin meningkatkan amal. Di samping salat tarawih di malam hari, juga kita ingin menambahkan dengan salat tasbih. Boleh malam, boleh siang. Kemudian dilanjutkan tasbih, yaitu fi ruku', pada ruku' dibaca tasbih itu asyar, 10 kali. Sudah berapa? Sudah 25. Kemudian i'tidal, fil i'tidal, ketika i'tidal dibaca tasbih juga asyar, 10 kali. Sudah berapa? 35. Kemudian dilanjutkan dengan sujud yang pertama. Pada sujud yang pertama dibaca tasbih asyar, 10 kali. Sudah 45. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Di situ kita baca tasbih asyar, juga 10 kali. Sudah 55. Kemudian dilanjutkan dengan sujud yang kedua. Dibaca tasbih asyar, 10 kali. Sudah berapa? 65. Kemudian bangkit dari sujud yang kedua. Jangan langsung berdiri, duduk istirahat. Di situ dibaca tasbih asyar, 10 kali. Sudah berapa? 75.
maka fi kulli rakaatin, pada tiap-tiap rakaat harus ada tasbih itu 75 kali. Yang menjadi persoalan selanjutnya, kapan kita baca tasbih itu? Ba'da dzikril al-waridi, setelah zikir yang sudah warid. Umpamanya pada ruku kan ada zikir subhana rabbiyal azimi bihamdi. Setelah itu, umpamanya pada i'tidal kan ada zikir sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Setelah itu kita baca tasbih. Pada sujud ada zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu kita baca tasbih. Terserah kita membaca subhana rabbiyal a'la itu apakah 1 kali atau 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau 9 kali atau 11 kali. Setelah itu tasbih, terserah. Kemudian pada posisi duduk antara 2 sujud, kita baca zikir yang sudah warid. Apa zikirnya? Apa zikirnya? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa. Setelah itu baca tasbih. Begitu juga pada sujud yang kedua. Bangkit dari sujud yang kedua jangan langsung berdiri duduk istirahat. Apakah pada duduk istirahat itu ada zikir yang warid? Tidak ada. Langsung masuk ke tasbih. Langsung masuk tasbih. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ada rukun yang sempat kita baca tasbih itu, ada rukun yang pendek, ada rukun yang panjang. Kalau seandainya pada rukun yang panjang, rukun salat, tertinggal tasbih 10 kali umpamanya, apakah boleh kita ganti membaca tasbih itu pada rukun yang pendek? Ini persoalan. Umpamanya pada rukun, di situ baca tasbih 10 kali. Ternyata tertinggal setelah kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Langsung bangkit sami Allahu liman hamidah. Baru teringat, ya Allah, lupa baca tasbih pada rukuk. Ini pertanyaannya, apakah boleh kita kembali di saat kita sudah berdiri pada posisi i'tidal, sudah berdiri tegak pada i'tidal? Apakah boleh kita balik kepada rukuk untuk mengambil kembali tasbih yang tertinggal? Jawabannya lam ya'ud ilaihi. Tidak boleh kembali kepadanya. Kenapa? Karena kita sudah berdiri tegak. I'tidal itu rukun. Artinya kita sudah berpakaian dengan rukun. Masa kita balik kembali kepada rukuk untuk mengambil tasbih? Tasbih itu sunat. Tasbih itu sunat, enggak boleh balik kecuali tinggal rukuk. Tinggal rukuk. Habis kita baca surat segala macam, langsung kita baca sami Allah liman hamidah, enggak rukuk. Itu boleh balik. Karena yang tinggal itu rukun fi'li. Boleh balik pada rukuk. Ini yang tinggal ini bukan rukuk, yang tinggal tasbih. Setelah kita baca subhana rabbiyal azimi bihamdi sami Allahu liman hamidah, perasaan kita salat biasa. Setibanya kita di i'tidal teringat, ya Allah, lupa membaca tasbih pada rukuk. Apakah boleh balik? Jawabannya enggak boleh. Yang pertama. Pertanyaan yang kedua, okey, kita tidak balik kepada rukuk untuk mengambil tasbih yang tinggal.
karena kita telah berpakaian dengan fardu yaitu i'tidal. I'tidal itu rukun. Enggak boleh kita tinggalkan rukun, ambil balik untuk mengambil tasbih. Tasbih itu sunat. Okey. Kalau memang enggak bisa balik, tasbih yang tinggal pada rukuk di mana kita baca? Apakah boleh kita baca pada i'tidal? Di samping kita baca tasbih i'tidal itu sendiri yaitu 10 kali ditambah dengan tasbih pada rukuk 10 yaitu jumlah 20. Apakah boleh kita gantikan tasbih yang tinggal pada rukuk pada posisi i'tidal? Enggak boleh. Jangan di situ. Kenapa? I'tidal itu rukun qasir. I'tidal itu rukun pendek. Kalau kita baca tasbih yang tertinggal pada rukuk pada i'tidal ditambah dengan tasbih i'tidal itu sendiri sudah jadi 20 kali tasbih pada i'tidal. Berarti itu jauh lebih panjang i'tidal ketimbang rukuk. Enggak boleh. Rukuk itu rukun panjang, i'tidal itu rukun pendek. Masa kita perpanjang yang pendek, memperpendek yang panjang? Ke nurun Tuhan perpanjang bawah panjang, enggak bisa itu. Itu enggak bisa itu. Enggak boleh pada i'tidal. I'tidal itu rukun pendek. Jadi di mana juga kita ganti i'tidal yang tertinggal pada rukuk? Jawabannya kita ganti nanti pada posisi sujud. Itu sama-sama rukun panjang. Tasbih yang tertinggal pada rukuk digantikan pada sujud. Pada sujud tasbih sujud 10 kali ditambah tasbih yang tertinggal pada rukuk 10 jumlah 20. Di sana boleh. Kenapa boleh? Karena rukuk itu rukun panjang. Boleh. Maka jangan sembarangan kita gantikan. Kalau tertinggal pada rukuk kita gantikan pada i'tidal, enggak boleh. Sama seperti tertinggal tasbih pada duduk antara dua sujud. Tertinggal. Setelah baca Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warsukni wahdini wa'afini lupa kita Allahu Akbar, langsung sujud. Ini tertinggal tasbih pada duduk antara dua sujud. Apakah boleh kita ganti tasbih yang tertinggal pada duduk antara dua sujud pada sujud kedua? Jawabannya boleh. Kenapa? Sujud itu rukun panjang, boleh langsung. Tasbih yang tertinggal pada duduk antara dua sujud kita ganti pada sujud yang kedua. Tapi kalau tasbih yang tertinggal pada sujud yang pertama, pada sujud pertama tertinggal tasbih, tertinggal, kemudian bangkit dari sujud pertama langsung duduk antara dua sujud, apakah boleh tasbih yang tertinggal pada sujud pertama kita ganti, kita baca pada duduk antara dua sujud? Tidak boleh. Kenapa? Pada duduk antara dua sujud. Kenapa? Karena duduk antara dua sujud itu rukun pendek. Enggak boleh. Namanya sujud pertama lupa tasbih, yaitu Allahu Akbar, langsung duduk antara dua sujud, baru teringat ya Allah, lupa tasbih pada sujud pertama. Apakah boleh kita ganti pada duduk antara dua sujud? Tidak boleh, karena duduk antara dua sujud itu rukun pendek. Harus ganti pada sujud yang kedua. Ini penting. Begitu juga tasbih yang tinggal pada sujud yang kedua. Apakah boleh kita baca pada duduk istirahat sebelum bangkit berdiri? Enggak boleh. Duduk istirahat itu bukan rukun itu. Duduk istirahat itu bukan rukun itu. Bukan, duduk istirahat itu bukan rukun itu. Sunat duduk istirahat. Duduk istirahat itu bukan rukun. Maka tasbih yang tertinggal pada sujud yang kedua tidak boleh kita gantikan pada duduk istirahat. Duduk istirahat kita baca tasbih itu.
Dia akan naik tasbih sendiri di situ 10 kali. Kita baca di sana nanti. Kita setel di sana waktu berdiri. Selesai, umpamanya begitu berdiri, baca tasbih 15 kali. Kemudian baca Fatihah, baca surat. Setelah baca Fatihah, baca surat, baca tasbih 10 kali yang tertinggal tadi. Boleh. Karena pada berdiri itu rukun panjang. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Persoalan selanjutnya, ini juga sering keliru kita lihat. Kapan kita baca takbir? Setelah kita lakukan sujud yang kedua. Nya mangat cara mah tu po. Sebab urun dengar anak depan salah. Kenya apa nanti? Kemangat cara mah kerja karena urun dengar dah baca laju pun yang galak. Dah baca ayat anak dengar, dah baca hadis anak dengar. Cuma dengar tu antai assalamualaikum bruk jaga. Kenya? Lagi urun sama dia begitu phone kalau dengar alamanahu la ilaha illallah plong kering tuglah ilong kopi tu buat sama dia kan kering tuglah ilong teh tu yang padahal menokon sepanjang tahlil yang kedengar lagi urun dengar kutubah Jumaat asai barakallahu li blak jaga fikir kerongnya punai sembahyang mentempuh anaknya ke yang baru jaga. Yang kerja paling mangat ceramah tu po. Maka hana pelai dak periksa ayat bupa hadis bupa sebab urun dengar. Maka mangat ni. Tapi nyoh hana berarti. Mana pegacik terong kadang-kadang ada na tiroro pe tempat dengar mandum atau masjid. Hana tahu dengar mak kor nyoh syid. Ai na jaga mesti ro mentang kasah dak pegabak. Yang baik dengar mendung. Nak dengar betul-betul kurung persen. Hana masalah. Yang penting mana jaga apa nanti rau kaji. Awak rekam berjaga baik sampai phone dengar awak rekam kabeh runyo. Thot dengar apa nanti kabeh. Lain awak rekam dengar. Nya urun ceramah dengar. Balik batal. Setelah sujud yang kedua, bangkitkan duduk istirahat. Setelah duduk istirahat baru berdiri. Yang sebenarnya di mana kita baca takbir intiqalat. Ini kan penting. Di mana kita baca takbir intiqalat? Takbir berpindah dari satu rukun ke rukun selanjutnya. Apakah kita baca di saat kita mengangkat kepala dari sujud kedua untuk duduk istirahat, atau kita baca setelah duduk istirahat menuju untuk berdiri, atau dua-duanya kita baca? Di saat bangkit dari sujud kedua untuk duduk istirahat kita baca takbir, dan setelah duduk istirahat untuk bangkit berdiri juga kita baca takbir. Mana yang benar? Ini kan seling keliru ini kita lihat. Baik di munasah, di masjid, di musalla. Sebenarnya lianna takbira, karena bahwa sesungguhnya takbir yusra'u disyariatkan akan dianya takbir inda raf'i ra'sihi minas sajadah, ketika mengangkat kepalanya daripada sujud. Di situ disyariatkan. Begitu kita angkat kepala dari sujud yang kedua untuk duduk istirahat, di situ disyariatkan takbir. Kan sama seperti salat biasa. Begitu kita gerakkan kepala, di situ jatuhnya takbir intiqalat. Kapan jatuh takbir intiqalat? Begitu kita gerakkan kepala untuk menuju ke rukun selanjutnya, di situ jatuhnya takbir intiqalat. Di situ kita baca. Dunal qiyam, ketiadaan takbir ketika berdiri. Minjal satil istirahat, daripada duduk istirahat. Ketika berdiri dari duduk istirahat itu tidak disyariatkan takbir. Innama hanya saja disyariatkan takbir itu ketika bangkit kepalanya dari sujud yang kedua untuk menuju duduk istirahat. Adapun dari duduk istirahat untuk berdiri itu tidak disyariatkan takbir. Walaupun ada yang baca, dia duduk istirahat katrep, dia baca tasbih, dia baca Allahu Akbar. Datanya yang toyu,
Yang jelas baca kena air. Toyu hope. Apakah ini enggak perlu kita sampaikan? Enggak boleh. Apakah boleh kita biarkan masyarakat terus meraba-raba dalam hal ini? Enggak boleh. Masa beragama dalam keadaan meraba-raba? Mulai banyak meraba-raba sampai ke baluk gajah putih mantan raba-raba ubina ibadah yang berlaku. Apakah boleh seperti itu? Enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa kita biarkan masyarakat terus dalam keadaan kegelapan? Ya karena PLN lebihnya kan hanya le kegelapan beda dengan tahun 70 baru je. Banyak daplah. Ya ke PLN lebihnya. Puan apa PLN? Udah pengajian, ubena masjid menasah dan musalla di wilayah kota lu semua lagi udah ulat dah jumpa museu ujian, ya bukan? Tola 80 likut nah lagi. Apa panel? Mungkin imu mana kerja menasah. Nak kerja masjid kan mate mendum menasah masjid musalla. Menyena mau onte menggrip lagi. Menyenta tu bah kan lempanya. Untuk dan harapkan pengajian ubena menasah masjid musalla ba'da maghrib. Pengajian semuanya ada. Pada nak kuat. Mobil lah nak kerja untuk buka masjid. Punya nak kerja 3 Jumaat 3 agak pek bergumur. Untuk sembahyang Jumaat. Betul ia lang kula. Lain tahu kena angkut banyak punya mah. Dia kalau banyak jungking, banyak toplok. Ngerjain tak subuh untuk masjid pat ni. Lebihnya tinggal duk bram lehu lampu mendung, bram lehu dia ase mendung pengajian tak. Maka ini tidak boleh kita biarkan masyarakat dalam keadaan meraba-raba itu. Enggak boleh. Kembali. Jadi disyariatkan takbir intikalat ketika bangkit dari sujud kedua untuk duduk istirahat. Tidak disyariatkan takbir intikalat ketika bangkit dari duduk istirahat untuk berdiri. Tidak. Tidak. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertanyaan selanjutnya, apakah salat tasbih itu termasuk salat yang disunatkan berjamaah? Ini kan penting juga. Jawabannya, di antara sekian banyak salat sunat yang tidak sunat berjamaah termasuk salat tasbih. Di antara sekian banyak salat sunat yang tidak sunat berjamaah termasuk salat tasbih. Sunat qabliyah sebelum fardu sunat berjamaah? Tidak. Sunat ba'diyah setelah fardu disunatkan berjamaah? Tidak. Sunat tahiyat masjid disunatkan berjamaah? Tidak. Sunat wudu 2 rakaat apakah disunatkan berjamaah? Tidak. Salat tasbih apakah sunat berjamaah? Tidak. Salat duha apakah disunatkan bertasbih? Tidak. Maka di antara sekian banyak salat sunat yang tidak sunat berjamaah termasuk salat tasbih. Jadi bagaimana dengan perilaku masyarakat di beberapa tempat khususnya di Aceh melakukan salat tasbih secara berjamaah? Kan itu pertanyaannya. Kenyanyian penasir yang nenek tanya, ya kah? Ya hanya kalau dikatakan nanguk. Yang punya tinggal nanguk, berarti yang kanya lagi menuk tanya. Ya, kameri manguk atau kak kena kan pun yang berlaku. Yang kedua pula kan, menyakan kenanya lagi tanya, berarti kak kena kan lagi. Untuk berarti kena kan berarti kena meramah. Kau mana? Bagaimana dengan fenomena atau fakta yang terjadi di tengah-tengah masyarakat salat tasbih secara berjamaah? Apakah haram? Jawabannya tidak. Tidak haram. Mana sih? Yang teka tidak haram kan kapui becu. Berarti alhamdulillah hanaruh lambu hari. Maka karingan becu paling-paling tak terus betul bak mukroh teman. Munya mukroh pi bebas kaman merdeka aja. Pertanyaan yang pertama, apakah haram kita lakukan secara berjamaah? Tidak. Turun satu tingkat lagi, apakah makruh? Juga tidak. Salat duha tidak sunat berjamaah. Kalau kita lakukan berjamaah, apakah makruh? Tidak. Coba lihat di rumah sekolah itu, anak-anak SMA itu dibudayakan salat duha.
Supaya mereka ada spirit, ada semangat, mau melaksanakan, dibuat berjamaah. Untuk apa? Untuk spirit, untuk semangat, suntikan vitamin itu. Supaya gairah. Apakah haram? Tidak. Apakah makruh? Tidak. Aman. Tapak menyahana pegawai berjamaah, nak putar harap kena teman atas tebehnya. Tak ada pelaku zirah tu, cirit tu. Nya kah? Nya. Hai tak boh rakaat 75 ke atas sebeh, 2 boh rakaat tertemang blok, 2 boh rakaat leher tu. Kecuali peng hijau leher tu ribet baru nat nagai dia. Hah? Enggak pegak pengumuman ni ku besi rencang garam, dia kena muntajid. Tu boh dah bagi peng leher tu ribet apa. Nyem poleh malam kau lau dia mana dia. Mamanya depakat teman atas tebeh nyam siroro yang kecirit. Munyo ramai-ramai kah ke lagi banyak juga ramai-ramai dia keroi. Kanya? Kan karena sunat berjamaah dilakukan berjamaah. Pertama untuk spirit. Yang kedua, bahagian daripada pembelajaran kepurna urang. Titon tiga kepurna nyamuno cara semayang tasbih. Di sini baca tasbih. Kan diajarkan, mengajarkan kepada masyarakat awam. Apakah boleh? Boleh kita ajarkan. Lagi ada pegawai perumah jula malam ada pakat semayang tahajud. Ditanya kipan mak semayang tahajud bodang ilikok long terpurna. Mana masalah? Lagi ada purna nami semayang duha bodang ilikok long dalam purna lagi yang semayang duha. Mana pernah? Mak kamu nami mendung, man tahu pegakon. Kanya menyahana nami pada raya. Boleh itu. Jadi jawabannya, apakah boleh salat tasbih berjamaah? Yang pertama jawabannya, salat tasbih termasuk salat sunat yang tidak sunat berjamaah. Kalau kita berjamaah apakah haram? Tidak. Apakah makruh? Tidak. Karena ada salat sunat yang tidak sunat berjamaah, ternyata sahabat ikut di belakang Rasulullah. Pada satu malam Rasulullah salat malam. Datang sahabat ikut, cuma posisi berdirinya salah. Berdiri yang seharusnya ke sebelah kanan imam. Sebelah sini kan? Ke sebelah sini kalau satu orang. Posisi sahabat salah berdiri di sini, diputar dengan tangannya oleh Rasulullah. Dan setelah itu apakah ada ditegur? Kamu jangan berjamaah, ini solat yang enggak sunat berjamaah. Ada? Tidak. Jawabannya tidak ada. Berarti boleh berjamaah. Memang bukan karena sunat berjamaah, tapi untuk mengajarkan supaya orang bisa salat tasbih. Yang baik mana urang berjamaah bidatam. Datanya yang kada tam urang berjamaah tiro nan semayang remok tiro bidan. Nyan itu baju. Berjamaah pibat. Tayu semayang tiro pi. Kita malam, gimana teman tiro? Hanjir lah. Hanjir lah. Tapi dengan berjamaah, kemudian je karena purna. Itu bahagian daripada pembelajaran. Saya kira sudah habis terjawab semua itu tentang masalah tasbih. Kalau ada yang belum ini, ada Nasir? Ada yang belum habis dijawab? Sudah habis semua? Khusus tasbih. Putar yang gelap. Oh mana lom di panatir. Hidup lebih ke duduk kalau pegah kabeh halo kabeh licin lebih ke kabeh. Rupanya nanya licin lom mak drone. Tapi halo panatir lah. Kita sudah bangkit dari rukuk. Tapi posisi kita belum pada posisi tegak dalam posisi tidak. Umpamanya begini. Ini rukuk. Gini kan? Bangkit sami Allah. Teringat. Apa teringat? Belum baca tas. Apakah posisi seperti ini sudah dianggap posisi iktidal bagi orang yang mampu berdiri tegak? Jawabannya bukan. Ini bukan posisi iktidal bagi orang yang mampu berdiri
tegak belum i'tidal. Kalau belum dianggap i'tidal, belum masuk dalam wilayah rukun fi'li. Kalau belum masuk dalam wilayah rukun fi'li, boleh balik. Kan boleh. Sama seperti lupa kunut itu. Contoh lupa kunut, sami Allahu liman hamidah. Terus kita Allah teringat ruku kunut tertinggal. Apakah kita sudah pada posisi berpakaian dengan sujud? Belum. Apakah kita sudah berpakaian dengan rukun fi'li yaitu sujud? Belum. Boleh balik? Boleh. Karena kita belum berpakaian dengan rukun fi'li. Kecuali sudah terlalu dekat ke sana, tapi belum sujud. Sudah terlalu dekat tapi belum, itu pun belum dianggap kita berpakaian dengan rukun fi'li, tapi sunat sujud sahwi karena sudah terlalu dekat dengan sujud. Apakah boleh balik? Juga boleh karena belum berpakaian dengan rukun fi'li yaitu sujud, kecuali telah menyentuh dahinya dengan sajadah, itu sudah berpakaian, enggak boleh. Kajilah nanti punah pulau ketala badrau naga pulau. Oh, pajuakai. Yang kada nyok kali paju tahu pajuakai. Igoi buka batai paju kurma. Menanci tahu paju bu penatir pajuakai. Yang kada le yang paju je lebih nyo. Nah yang paju bu, nah yang pajuakai. Ini penatir pajuakai. Tu ya. Di saat kita bangkit dari sujud. Ini logika pemikiran si imam mungkin. Kalau saya baca takbir intikalat, begitu saya bangkit, pasti makmum nanti bangkit bersamaan dengan saya. Umpamanya begitu bangkit, Allahu Akbar, pasti ada makmum di belakang bersamaan dengan imam. Maka imam ke pajuakai, nyo haji menan dapat pegot, dapat pajuakai, tak beda haji ilai. Nyo engkau ke sujud, ya ke beda. Kali kedua istirahat, Allahu Akbar pajuakai. Supaya makmum jangan bangkit bersama imam. Nyan toyu apa juhakai pada ku imam. Nyan imam pajuhakai. Nyana aja. Tidak disyariatkan. Kapan disyariatkan takbir intiqalat? Begitu menggerakkan posisi kita dari satu rukun untuk rukun selanjutnya, begitu gerak, langsung itu diisi dengan takbir intiqalat, tidak boleh terputus sampai dengan berada pada posisi rukun selanjutnya. Jadi bagaimana juga supaya makmum tidak bangkit bersamaan dengan si imam? Nya tinggal makmum you beut tak itu penantir. Pegah bak makmum jak beut. Kepo jak beut. Makmum tidak boleh berpindah dari satu rukun ke rukun selanjutnya bersamaan dengan imam, artinya muqaranah, bersamaan. Kalau makmum muqaranah bersama dengan imam dalam berpindah dari satu rukun ke rukun selanjutnya, baik dari berdiri kepada rukun, dari rukun kepada i'tidal, dari i'tidal kepada sujud, dari sujud duduk antara sujud, dari duduk antara sujud kepada sujud kedua, dari sujud kedua untuk duduk untuk berdiri. Kalau dia lakukan dalam keadaan muqaranah, artinya bersamaan, itu perbuatan tersebut makruh dilakukan oleh si makmum bersamaan dengan imam. Kalau sudah masuk dalam kategori hukum makruh, fatafutu fadilatul jamaah, maka luputlah fadilah salat berjamaah. Nyan fahala 27 panathir payah cok di pucuk ring lemik ini je nak cok. Sebab pucuk ring hanya yang kerah lemik. Kecuali pucuk ring kerah je daik, nya lemik hanya daik. Artinya tidak ada. Nyan bamban Honda ti uro kuno masjid jami'. Putuh silap-silap 20 krek tu. Idho-dho kaitam, ijaridak ka putuh 2 batang semayang berjamaah, tetap sampai-sampai tanya 0 tambah 0 sama dengan 0 berjamaah. Fatafutu fadilatul jamaah, maka luputlah fadilah berjamaah. Mamunya hana fadilah berjamaah yang tak pucrok ti bengah kena putrai le. Sampai menyanyian rep mana mi pada karat. Polisi duduk tapi gerbang itu kerja menam kerata kai kamat nada debu.
Maka dijadah nak fikir, anak fikir mutai berjamaah. Engkapa? Terus kena berjamaah kita merumpak, inang terhad. Maka cukup sakit, tangkira terus kena merumpak pala berjamaah, apa masalah? Nyo inang ditijah bara, katanya merumpak fadilah berjamaah. Nya putra bahasa Aceh. Let bapu robru lampang. Tulak tung tingai tem grehem dengan pangso. Teput dah. Kena awaknya tulak tung teoro tulak tung nyah nak semayang. Tingai tem, data yang kibat habis lagu. Putra tingai, hantap pu habis menungkoh kutang. Tulak tung tingai tem grehem kibat dengan pangso. Hantap pu. Nya tu mau ni cik. Pedai je minta pangso teoro kono. Nah jelah. Ha, baik jak minta pangso. Munyo katanya berjamaah. Kapan kita berpindah kalau ada imam? Pamannya imam rukuk, kita masih berdiri. Kapan kita rukuk? Setelah imam sudah berada pada posisi rukuk, turun kita. Kapan kita i'tidal? Setelah imam sudah berada pada posisi i'tidal, bangkit kita. Maka baik dah segala sami Allah. Baik sami truk dah beda baik. Sami Allahu liman hamidah. Kabeh kun truk dah beda. Pasti yang kagede. Allahu akbar. Baik tiga al truk dah beda baik. Prah lebih. Bar. Kabarnya pasti go nyan do ka kena merdeka. Baru dah terang katanya. Hana payah pajuhakai. Tungku imum. Makmum jak beut tagai. Tungku imum tetap tiga ngegrau lah, tiga ngenyan payah baca takbir intikalat sampai badang kede. Supaya makmum baik bedak, makmum tinggal beut. Abeh tu Allahu akbar. Katro kede baru bedah di nungku makmum tua. Keput apa jawab kai ketinggal nungku imum sayu yang penanti. Drone yu. Tangonya uam. Nyat tangonya uam ya. Nyat cari ai baru. Hana? Sekian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.